Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzaira Kadir dengan NIM Q1B1230021. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Penerapan Pengolahan Limbah Pengalengan Rajungan. Presentasi ini akan membahas penerapan manajemen pengolahan limbah padat pada pengalengan rajungan di PT Sumber Mina Bahari, Rembang, Jawa Tengah. Pendahuluan, pentingnya pengelolaan limbah. Industri pengalengan rajungan menghasilkan produk tinggi protein dan rendah lemak, namun juga menghasilkan limbah dan memerlukan penanganan serius. Regulasi industri ramah lingkungan menjadi isu penting. Penelitian ini bertujuan untuk memahami langsung proses produksi, penerapan manajemen limbah, dan permasalahan yang timbul di PT Sumber Mina Bahari. Tentang PT Sumber Mina Bahari, profil perusahaan. PT Sumber Mina Bahari berdiri sejak 17 Agustus 2013. Bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Produk utamanya adalah daging rajungan pasteurisasi untuk ekspor ke Amerika Serikat. Perusahaan juga mengembangkan produk lain seperti daging rajungan beku, telur rajungan atau lokal, dan pembekuan ikan. Kapasitas produksi mencapai sekitar 3 ton setiap hari. Cold storage dapat menampung 500 master kanton produk pengalengan rajungan, dengan setiap master kanton berisi 12 kaleng rajungan atau 454 gram per kaleng. Jenis dan sumber limbah. PT Sumber Mina Bahari menghasilkan 3 jenis limbah utama dari proses pengalengan rajungan. Yang pertama, limbah padat, meliputi cangkang rajungan, kaleng rusak, plastik, toples rusak, kardus, daging lunak atau basi, isolasi, masker, dan sarung tangan bekas. Yang kedua, limbah cair, berupa air sisa dari proses sanitasi, pasteurisasi, dan rebusan. Jumlahnya mencapai 30 ton per hari dengan karakteristik sedikit berbau dan berwarna kecoklatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, termasuk kaleng rusak, lampu rusak, baterai bekas, oli, cairan pest control, dan bahan bakar. Selanjutnya, pengolahan limbah padat dan B3, penerapan dan pengangkutan. Limbah padat dan B3 ditempatkan di TPS atau tempat pembuangan sementara. Setelah proses produksi, PT Sumber Mina Bahari bekerja sama dengan pihak kebersihan Kota Rembang untuk mengambil limbah padat 3 kali seminggu. Pemanfaatan limbah padat, daging basi dan daging lunak diolah kembali menjadi tempe atau tipe A dari daging lunak, tipe B dari daging basi, untuk dijual sebagai bahan makanan lokal atau pakan ternak. Limbah rajungan memiliki nilai gizi tinggi atau kalsium dan fosfor, dan berpotensi sebagai bahan tambahan pangan. Selanjutnya, sistem pengolahan limbah cair atau IPAL. PT Sumber Mina Bahari menggunakan sistem IPAL atau instalasi pengolahan air limbah dengan 3 tahapan utama. Yang pertama, penyaringan awal. Limbah cair dialirkan ke bak penampung atau 30 x 30 meter dengan kain penyaring untuk memisahkan air dari daging atau benda padat lain. Yang kedua, penyaringan dan pengendapan. Limbah dialirkan ke 2 kolam penyaringan dengan penempatan kedalaman 150 cm, jarak 15 meter. Untuk penyaringan dan mengendapkan pasir atau kerikil, memastikan air bersih sebelum ke laut. Dan yang terakhir, 3. Pengendapan dan aersasi.
limbah cair dialirkan ke kolam pengendapan dengan sistem airsasi untuk meningkatkan kandungan oksigen sebelum dibuang ke laut atau 70 meter di belakang ruang produksi. Selanjutnya, pengolahan dan hambatan. Pengolahan limbah sudah baik dibuktikan dengan kerjasama dengan pemerintah Kota Rambang untuk limbah padat dan B3. Limbah cair diuji setiap 3 bulan oleh BBTPPI, memastikan aman untuk lingkungan. Dan hambatannya yaitu tidak ada organisasi khusus untuk manajemen limbah, sehingga fungsi manajemen atau planning, organizing, auditing, controlling, evaluating atau belum maksimal. Beberapa parameter limbah cair atau TSS, BOD5 dan COD kadang melebihi batas maksimum. Beberapa limbah padat seperti cangkang rajungan belum dimanfaatkan secara optimal. Kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya, limbah produksi pengalengan rajungan di PT Sumber Mena Bahari terdiri dari limbah padat, cair, dan B3. Limbah padat dikelola melalui TPS dan diolah kembali. Limbah cair melalui IPAL dan limbah B3 melalui TPS. Saran, perlu membentuk organisasi khusus manajemen limbah untuk memaksimalkan fungsi manajemen serta pelabelan jelas pada limbah B3. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.